Saudara, seorang kedi golf jadi korban penganiayaan pengguna jasanya di Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa penganiayaan seorang kedi golf oleh seorang pria di kawasan lapangan golf Modern Land, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten pada Selasa kemarin terekam kamera pengawas. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka di bagian kepala, pipi, kening hingga bibir. Untuk mengusut kasus penganiayaan, polisi telah memeriksa korban dan saksi, melakukan visum terhadap korban, dan menyita barang bukti. Korban saat ini masih menjalani perawatan akibat luka penganiayaan. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif penganiayaan. Menerima laporan polisi, memeriksa korban dan saksi-saksi, melakukan visum, menyita barang bukti, serta mendalami rekaman CCTV. Berinisial RA masih menjalani perawatan medis, sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Lalu bagaimana penanganan kasus penganiayaan kedi golf ini? Kita tanyakan ke praktisi kepolisian Brigjen Purnawirawan Sri Suwari. Bu Sri, selamat petang. Selamat petang. Bu Sri, ketika CCTV sudah ada, arti kan juga polisi sudah mengumpulkan bukti satu. Kemudian saksi dan korban juga sudah diperiksa. Artinya sebenarnya pelaku bisa langsung ditangkap dan ditahan? Mestinya demikian, tapi kan polisi itu memiliki peraturan Kapolri tentang bagaimana prosedur penanganan. Kita melihat tadi masih penyelidikan, seolah-olah pelakunya belum teridentifikasi. Tapi saya pastikan istilah penyelidikan itu bagian dari proses untuk tahapan naik ke penyidikan. Karena pelakunya sudah disebutkan berinisial FA. Nah, polisi sekarang mengumpulkan barang bukti, merakit barang bukti itu dikaitkan dengan keterangan korban dan keterangan saksi, sehingga bisa dilakukan konstruksi pasal-pasal yang akan dipersangkakan kepada pelaku. Tapi dipastikan kasus ini harusnya naik gelar, langsung ditentukan penyidikan. Ketika sudah mulai penyidikan, saat itulah dilakukan penindakan penahanan. Saya berharap proses ini tidak terlalu lama karena alasan perkap. Pelakunya jelas, keterangan visum itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan korban dan saksi itu juga alat bukti. Jadi bukan lagi barang bukti, tapi alat bukti. Oke, Bu Sri, jadi tapi buat alat bukti sudah. Bu Sri, tapi kan juga sebenarnya ketika sudah ada gambar penganiayaan itu, artinya kan tidak sulit untuk menyebutkan bahwa indikasi tindak pidananya sudah ada. Kenapa masih belum naik ke tahap penyidikan? Apa yang biasanya menjadi ganjalan atau menjadi hal yang masih perlu dilakukan dulu? Ibarat kita naik tangga. Tangga 1, tangga 2 harus dilewati. Tangga 1 penyidikan, tangga 2 penyelidikan. Di dalam konteks tangga 2 baru penindakan. Jadi ini hanyalah sebuah nomenklatur. Walaupun memang setelah ada perkap nih, saya sendiri sudah di luar organisasi sebagai praktisi kepolisian. Dulu zaman saya kalau ada begini sudah bisa langsung dilakukan penahanan. Tetapi karena pertanggungjawaban itu begitu rigid sekarang, maka Polri lebih hati-hati gitu. Tapi saya yakinkan bahwa dalam kasus ini sudah disebutkan terduga pelaku, tersangka. Ini hanyalah bagian dari tahapan tadi. Polisi menginjak anak tangga 1. Oke, nah Bu Sri juga sebenarnya ketika sudah ya tadi alat buktinya sudah cukup banyak. Masih perlukah untuk mendalami motif? Motif masih jadi pertimbangan yang krusial tidak? Motif itu sangat perlu karena motif itulah untuk memastikan pasal mana yang paling cocok. Ini terjadi di lapangan golf. Rahasia umum kalau di lapangan golf itu main golf itu bukan sekedar permainan, tapi ada judi di baliknya. Kita lihat apakah penyidik merangkaikan kasus ini sebagai konkursus realis atau gabungan dari beberapa tindak pidana. Kita bisa lihat nanti itu motif. Kalau si korban
dipukul karena dianggap tidak terlalu banyak membantu membuat pelaku menang umpamanya, dalam tanda kutip ya, ini masih semacam hipotesis lah gitu. Nah itu penyidik melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, tapi 2 alat bukti saya pastikan sudah terkumpul sesuai dengan keterangan penyidiknya ya. Oke. Dan Bu Sri, kalau misalnya terkait dengan penganiayaan, misalnya kasusnya ya ini, kayak di lapangan golf, pelakunya akan tertutup di satu saja sesuai dengan CCTV, atau sebenarnya mungkin juga dikembangkan ke kasus lain? Semestinya harus dikembangkan, karena di sini pasti ada sebab akibat. Kalau faktor sebabnya tidak digali, motifkan, maka nanti akibatnya akan terlokalisir, tidak komprehensif. Oke. Brigjen Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu, Bu Sri. Kembali.